anak-anak, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Miss Meta ya. Miss Meta berharap pada pagi hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Pada pagi hari ini Miss Meta akan mereview soal latihan Bu Pena halaman 177 sampai dengan 179. Kita bahas langsung saja ya. Untuk soal yang pertama, perhatikan tabel berikut. Di sini ada nomor dan peristiwa. Yang pertama, gagang sendok terasa panas saat dimasukkan ke dalam teh panas. Yang kedua, tangan terasa panas di depan api unggun. Yang ketiga, knalpot terasa panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Yang keempat, gagang kembang api terasa hangat saat kembang api dinyalakan. Yang kelima, bagian basah yang dijemur di bawah sinar matahari. Yang keenam, uap panas mengalir melalui cerobong ke atmosfer. Peristiwa konduksi ditunjukkan oleh nomor yang B ya, jawabannya anak-anak nomor 1, 3, dan 4. Apabila ada yang salah, langsung kalian betulkan ya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut ini. Perpindahan kalor yang sama seperti anak yang merasakan panas api unggun ditunjukkan oleh nomor D, 3 dan 4. Nomor 3, perpindahan kalor melalui zat perantara dan zat perantaranya juga ikut berpindah dinamakan konveksi. Mengapa kita tidak boleh memegang secara langsung panci berisi air yang mendidih? Bagaimana cara mengatasinya? Kita tidak boleh memegang secara langsung panci yang berisi air mendidih karena panci yang berisi air mendidih terasa panas jika kita pegang dengan tangan kosong. Tangan akan mengalami luka bakar atau melepuh. Cara mengatasinya dengan cara kita memakai kain lap untuk memegang panci. Nomor 5, tuliskan bagian dari alat berikut yang mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor. Di sini ada gambar setrika. Untuk mempercepat perpindahan kalor menggunakan plat besi pada bagian alas setrikanya. Sedangkan untuk memperlambat perpindahan kalor, pegangan setrika dibuat menggunakan plastik. Nomor 6, perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap. 2. Memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai wadah. Ketiga, memiliki bentuk yang tidak tetap. Keempat, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Kelima, zat penyusunnya sangat rapat. Keenam, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ciri-ciri minyak dalam botol adalah nomor C, 2 dan 6. Nomor 7, alkohol 70% dalam wadah yang dibiarkan terbuka, lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut menunjukkan proses menguap. Selain alkohol, itu juga yang terjadi pada bensin. Apabila bensin kita taruh di luar dan kita biarkan dengan kalau misalnya menggunakan botol kita buka, itu juga akan menguap ya. Nomor 8, munculnya titik-titik air pada bagian luar dinding gelas yang berisi air dingin terjadi karena perubahan wujud benda, yaitu gas menjadi benda cair atau peristiwa mengembun atau kondensasi. Nomor 9, tuliskan proses perubahan wujud pada pembentukan salju. Perubahan wujud dari gas menjadi padat. Itu terjadi karena apa? Karena penurunan suhu. Nomor 10, di sini ada lilin yang dinyalakan. Pertanyaannya, tuliskan perubahan wujud yang terjadi ketika lilin dipanaskan dan ketika lilin kembali didinginkan. Ketika lilin dipanaskan, yang terjadi adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Sedangkan pada saat lilin didinginkan, yang terjadi adalah proses perubahan dari cair menjadi padat. Yang B, tuliskan contoh lain benda yang dapat mengalami perubahan wujud seperti lilin. Contohnya apa saja? Ada mentega, ada coklat, ada es krim, dan es batu. Nomor 11, di sini ada beberapa orang sedang arum jeram. Gambar di atas menunjukkan pemanfaatan air dalam bidang olahraga. Kenapa olahraga? Karena arum jeram merupakan salah satu jenis olahraga ya. Nomor 12, urutan siklus air yang tepat adalah A.
evaporasi, kondensasi, presipitasi. Nomor 13, kondensasi merupakan salah satu bagian dari siklus air karena terjadi perubahan wujud dari gas ke cair. Nomor 14, tuliskan manfaat air dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk mandi, mencuci, memasak, dan untuk minum. Nah, di sini perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar siklus air. Apa nama tahap X dalam siklus air? Itu adalah penguapan atau evaporasi. Perubahan wujud apa yang terjadi pada tahap tersebut? Perubahan wujudnya dari cair menjadi gas. Nomor 16, gabungan dua zat yang masih memiliki sifat asli zat tersebut dan tidak ada endapan jika didiamkan dinamakan campuran homogen. Berikut yang termasuk zat tunggal yaitu gula pasir, garam dapur, dan madu murni. Nomor 18, perak murni dikelompokkan ke dalam zat tunggal. Kenapa? Karena tersusun dari satu jenis zat saja. Nomor 19, tuliskan perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna dan tidak menyisakan endapan. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut dengan sempurna dan masih menyisakan endapan di dasarnya. Nomor 20, kelompokkan campuran berikut ke dalam campuran homogen atau campuran heterogen. Jika mencampurkan kedua zat berikut, air dan gula pasir itu termasuk campuran homogen. Kenapa? Karena pada saat kita campur, dia tidak mengalami pengendapan dan warnanya tetap sama dan air gula akan terasa manis. Yang B, minyak goreng dan air terjadi campuran heterogen karena pada saat kita campurkan, minyak tersebut akan mengambang di atas air ya. Terus air dan tanah merah itu merupakan campuran heterogen karena pada saat kita aduk dia pertamanya akan larut, tapi setelah kita tunggu beberapa saat tanah akan mengendap di dasar. Jadi termasuk campuran heterogen. Selanjutnya kita akan bahas beberapa pH dan PTS yang kemarin masih banyak yang salah ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian masih ingat, misalnya ada gambar orang sedang mengaduk kopi atau teh, itu terjadi peristiwa apa? Terjadi peristiwa konduksi ya, diingat-ingat. Selanjutnya, kalau misalnya ada gambar rel kereta api, yang terjadi dalam peristiwa tersebut adalah peristiwa pemuaian ya, diingat-ingat. Terus kalau misalnya ada soal, jaket berbahan wol membuat badan kita hangat meskipun cuaca dingin. Karena kain wol itu kenapa? Karena menahan panas badan di dalam baju. Ingat-ingat ya. Terus kalau misalnya ada gambar kamper yang diletakkan di kamar mandi atau di lemari baju, yang terjadi adalah peristiwa menyublim, bukan penguapan atau menguap ya, tapi menyublim. Terus yang termasuk peristiwa perpindahan tanah secara konveksi itu terjadinya angin laut, ingat-ingat. Terus misalnya ada gambar kita sedang menjemur pakaian, itu terjadi peristiwa penguapan, ingat-ingat. Nah ini satu lagi, saat ada gambar siklus air, ada soal seperti ini. Air di laut, sungai, danau, waduk mengalami penguapan karena sinar matahari, itu disebut evaporasi. Ingat-ingat. Selanjutnya, dalam kondisi kemarau yang ekstrim, sungai dapat mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali oleh faktor manusia. Diingat kalau kecuali itu jawabannya manusia. Kemarin ada beberapa yang masih salah. Jadi kalau membaca soal harus diperhatikan baik-baik ya. Selanjutnya, air yang tidak bersih mempunyai ciri-ciri. Air yang tidak bersih itu tidak berbau, tidak berasa,
dan tidak berwarna. Ingat-ingat. Selanjutnya, kemarin juga masih ada yang salah tuh ini. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Berikut ini merupakan contoh yang kurang tepat mengenai campuran. Yang betul itu yang gambar es batu, bukan yang gambar sirup, bukan yang gambar kopi, maupun yang gambar es campur atau es buah. Ya, lihat, jadi jawabannya es batu. Selanjutnya, campuran antara air dan pasir termasuk campuran heterogen. Hal itu karena zat-zat penyusunnya itu masih dapat dibedakan. Terus, selanjutnya, dalam larutan air sirup yang merupakan zat larut itu adalah sirupnya ya. Ingat-ingat. Zat yang dibentuk dari berbagai jenis unsur yang saling terikat secara kimia dan memiliki komposisi yang tetap disebut senyawa. Pohon-pohon punya arti penting dalam siklus air. Hal tersebut dikarenakan pohon berfungsi untuk menyerap air hujan yang turun ke tanah dan menyimpannya sebagai air tanah. Selanjutnya, gelas yang berisi es batu di dalam luarnya akan muncul titik-titik air serta udara mengembun di pagi hari. Pada saat kita menghembuskan nafas pada kaca, maka kaca menjadi berembun. Peristiwa tersebut dinamakan mengembun atau kondensasi. Perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam satu pola tertentu disebut siklus air. Jatuhnya titik-titik air ke bumi sebagai hujan disebut presipitasi. Selanjutnya, nah ini masih ada yang salah kemarin, ada gambar es teh. Nah, pada gambar menunjukkan gelas yang berisi air dingin yang tepiannya menimbulkan titik-titik air. Mengapa gelas yang berisi air dingin dapat menimbulkan titik-titik air di tepi gelasnya? Jawabannya itu yang betul, karena suhu di sekitar gelas turun akibat suhu air dingin di dalam gelas. Akibatnya, udara tersebut berubah menjadi wujud cair dan menempel di permukaan gelas, sehingga terjadi pengembunan. Nah, selanjutnya, emas dan perak murni digolongkan ke dalam zat tunggal. Menurutmu, mengapa kedua benda tersebut digolongkan ke dalam zat tunggal? Kedua benda tersebut dimasukkan dalam zat tunggal karena materinya hanya tersusun atas satu jenis zat dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Nah, itu adalah review untuk soal-soal PAT. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pelajari dan dapat bermanfaat untuk kalian. Jadi Miss Meta mohon kalian tetap membuka video pembelajaran ini ya. Selamat pagi, selamat belajar, terima kasih.